Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi ya dalam Dialog Madiun Raya. Kali ini bersama dengan saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa di kesempatan hari ini mendengar di hari Rabu 12 April 2023 atau di hari ke-21 ya di Ramadan 1444 Hijriah. Semoga tetap semangat hingga akhir bulan nanti, sekaligus kami temani pagi Anda hari ini dengan perbincangan spesial dari kami program 1 RRI Madiun. Ya, benar, berbicara mengenai transportasi publik, transportasi satu ini merupakan transportasi yang menjadi favorit masyarakat secara khalayak karena sifatnya yang massal, kemudian masif dan juga cepat karena jalurnya khusus begitu ya. Dan apalagi momentum mendekati Lebaran seperti ini juga menjadi salah satu transportasi yang sangat diandalkan dan menjadi tulang punggung transportasi massal. Untuk itu topik kita pagi ini adalah tanggung jawab siapakah perlintasan sebidang. Baik, kenapa kemudian ini perlu kita perbincangkan, perlu kita bahas karena kita tahu angka kecelakaan yang disebabkan karena perlintasan sebidang ini juga saat ini masih kerap terjadi. Nah, belum lama ini juga ada sebuah buku yang khusus terkait dengan hal itu, terkait dengan manajemen perlintasan sebidang. Nah, kita akan langsung saja berbincang dengan beliau, sang penulis bukunya yang juga merupakan dosen dari Politeknik Perkeretaapan Indonesia atau PPI Madiun. Ada Pak Handoko MM. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Handoko. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Isron. Kabar sehat ya Pak Handoko? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Handoko juga telah berkesempatan hadir bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, nanti kami juga mengundang Anda berinteraksi ya. Dan kami hadir secara multiplatform. Simak kami pagi ini tentu di frekuensi FM 99,7, kemudian di FM 105,5 dan di AM 1008 kHz, dan simak kami langsung di rri.co.id atau bisa Anda unduh aplikasinya di smartphone Anda pada aplikasi Ready Play Go dan saksikan kami secara audiovisual ya di kanal YouTube RRI Madiun. Anda juga bisa langsung berkomentar di kolom live chat YouTube kita. Baik, Pak Handoko ini juga penulis dari buku manajemen perlintasan sebidang begitu ya. Kalau di Madiun saja biasanya kalau di dekat stasiun yang paling rame itu di Sukosari itu sama yang di barat stasiun. Apalagi kalau sore hari banyak langsiran, ini kerap sekali perlintasan juga menimbulkan kemacetan. Tapi sebelum kita lebih jauh, mungkin kita ingin pemahaman dulu yang dimaksudkan perlintasan sebidang itu apa sih, dan kalau ada kata sebidang berarti ada kata tidak sebidang dan jenisnya apa saja. Ya, Monggo Pak Handoko. baik. Terima kasih Mas Isron atas kesempatannya. Selamat pagi untuk para pendengar RRI Pro 1 Madiun. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pendengar dan pemirsa ini Pak Handoko, karena juga ada yang mantau di YouTube. Oh iya, termasuk juga yang di YouTube ya. Mudah-mudahan ini kita sharing knowledge, artinya ini pembelajaran sebagai edukasi kepada kita seluruh masyarakat, mahasiswa maupun mungkin ada praktisi ataupun para dosen juga. Atau juga pejabat terkait ya, pemangku kebijakan, para stakeholder begitu ya. Betul Pak. Monggo Pak Handoko. Baik, pertama-tama dapat kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehat ya kepada kita semua, sehingga kita dapat berinteraksi di radio RRI Madiun. Nah, terkait dengan perlintasan sebidang ini dalam arti perlintasan sebidang itu juga dengan kata lain adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan. Nah, ini perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan sebidang. Nah, namun ada juga yang dinamakan tidak sebidang. Nah, yang tidak sebidang ini adalah berupa underpass ataupun flyover. Okay. Nah, di sisi lain perlintasan sebidang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perlintasan sebidang resmi, kemudian perlintasan sebidang resmi tidak dijaga, kemudian yang terakhir perlintasan sebidang liar. Artinya kalau resmi dijaga ini dikelola oleh instansi
PT Kereta Api maupun pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Oke. Nah, kalau yang satu lagi tadi yang resmi tidak dijaga. Jadi seperti di sini kalau di Madiun beberapa saat yang lalu ya, eh, maksud saya sekitar 2 bulanan yang lalu lah itu kita melakukan sosialisasi di daerah Ngetrep, Ngetrep Mas Isro. Di sini masih di Kabupaten Madiun, Ngetrep. itu eh, Teguhan ya, di daerah Teguhan Oh, di sana, Jiwan ya. Kabupaten Madiun ya, di Jiwan. Nah ini ketika kita ke sana itu rambu-rambunya lengkap semuanya, Mm-mm. lengkap dari mulai sebelum melintas, kemudian ada papan petunjuk keselamatan, kemudian ada early warning system atau disebut EWS. Nah, jadi ketika kereta sebelum melintas di pintu perlintasan itu ada sensor yang nanti terlindas, kemudian ada sirine yang berbunyi Mm-mm. di situ. Nah, tetapi tidak ada penjaganya. Nah, ini yang dinamakan resmi tidak dijaga. Nah, Oke. kalau yang liar ini artinya adalah ini yang dibuat oleh masyarakat sekitar untuk menuju pemukiman antara daerah satu dengan daerah yang lain untuk mempersingkat waktu, maka dibuatlah pelintasan sebidang oleh warga sekitar. Nah, ini yang disebut liar. Nah, resmi dijaga, resmi tidak dijaga, dan liar itu semuanya kita memiliki data. Artinya kita memiliki jumlah dari perlintasan sebidang yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di Kalau Jawa maupun Sumatera. ya, kalau di Daop Madiun sendiri mungkin ada data tidak Pak Handoko, di Anda ada berapa perlintasan keseluruhan yang ada di sini? Baik, di perlintasan termasuk yang 3 kategori tadi itu berjumlah 840, Pak. Ya, 840. 840. Ini Oke. termasuk liar, tapi didominasi dengan pintu perlintasan yang tidak dijaga. Mm-mm. Nah, di PPI Madiun ini kita di Madiun ini, kita tahun 2022 ini dari Daop 8 juga sudah mengirimkan SDM-nya atau yang namanya petugas jaga. Tapi dalam istilah di lapangan biasanya itu kita sebut PJL, Mas Isron. Apa Jadi itu? namanya PJL itu petugas jaga lintasan. Oke. Itu jadi kalau kita melihat di perlintasan ada petugas jaga yang di pos itu disebutnya PJL. Mm-mm. Nah, namun ada perbedaan ini antara yang nomenklatur yang ada di undang-undang. Kalau di peraturan perundang-undangan itu, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, di situ disebutnya adalah penjaga perlintasan sebidang. Tapi kalau di umum di lapangan, nah kita sebutnya bahasanya PJL. Nah, Itu nanti nomenklatur dari PT KAI berarti. nomenklatur yang PJL dari PT KAI, Pak. Oh, Jadi oke. karena memang lahirnya di luar PT KAI, Pak. Gitu, jadi tapi kalau di posnya itu, Mas Yusron, di posnya itu ada JPL tulisannya. JPL misalnya JPL 01, Iya, JPL betul. Iya, 03. saya Nah, itu JPL itu adalah jalur perlintasan langsung. Oh, bukan Artinya yang dimaksud petugas ini ya. kalau petugas tadi PJL, Oh, jadi PJL. dibalik. Jadi Kebalik aja PJL ya. dan PJL dan JPL. Kalau Mm. JPL nomor JPL-nya, jalur perlintasan langsung. Iya, Pak Handoko, Kemudian meskipun secara nomenklatur ini tidak sama antara undang-undang dengan yang dimiliki KAI, tapi secara tusinya sama ya, secara fungsi dan tanggung jawabnya ya. betul, Mas. Mm. Jadi tugasnya itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2011. Mm-mm. Di situ tentang sertifikat kecakapan penjaga perlintasan sebidang. Jadi bunyinya sertifikat penjaga perlintasan sebidang. Oke, berarti mereka juga yang sudah punya kualifikasi artinya yang ditugaskan di sana. Betul. Jadi seluruh petugas yang ditugaskan di pos-pos jaga tersebut, mereka wajib memiliki sertifikat kecakapan Mm-mm. Mm. itu yang diterima atau diperoleh itu melalui proses diklat dulu. Nah, alhamdulillah seluruh di Indonesia ini diklatnya di PPI, Mas Oh, di Isron. PPI Madiun sini Ya, ya. di Madiun ini, makanya kita perlu bangga ya dengan Madiun ini dijadikan lokasi untuk pendidikan Termasuk kota perkereta yang punya apian. sejarah kereta api yang lumayan karena juga ada pabriknya di sini juga ya, Pak Handoko Ya, ya. pabrik Inka, betul. Nah, Betul, Mas Isron. Pak Handoko,
itu tadi ada 840 perlintasan total kesemuanya, baik itu yang resmi, kemudian resmi tidak dijaga dan juga perlintasan liar gitu ya. Nah, tadi ada mengatakan perlintasan resmi itu bisa dikelola oleh PT KAI selaku operator kereta api tapi juga oleh Dinas Perhubungan begitu ya. Ya, betul. Nah, apakah ini ada perbedaan secara sumber daya manusia? Kalau memang ini di bawah pengelolaan dari operator PT KAI ataupun juga Dinas Perhubungan begitu. Kalau di Madiun saja mungkin ada tidak yang dikelola oleh di luar PT KAI yang perlintasan resmi terjaga ini? Ya, baik. Terkait dengan perlintasan yang dijaga oleh PT KAI, ini sebetulnya PT KAI ini menugaskan kembali kepada anak perusahaannya, yaitu PT KAPM, Kereta Api Property Management. Nah, ini jadi di penugasan kembali karena memang banyak pekerjaan di PT Kereta Api mungkin arahnya itu harus lebih spesifik lagi, khusus lagi ya, ada perusahaan yang menangani itu. Nah, ada kalau di Madiun ya, di Madiun ini tidak ada yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Namun kalau di Daop 8 ada tidak, Pak? Di Daop 8 ini sepertinya juga belum. Belum, tapi kalau di Bojonegoro ada. Di Bojonegoro. Tapi Bojonegoro ya, masuk Daop 8 atau Daop 4 itu Semarang, Pak? Bojonegoro ini Daop 8 ya kayaknya, Pak. Jadi bisa, kalau nggak salah 28, Pak. 8 ya. Jadi mohon dikoreksi kalau salah, tapi itu mereka semua diklatnya di sini, Pak. Jadi melalui pemerintah daerah, kemudian Dinas Perhubungan, diklatnya di sini. Termasuk Blitar, Pak. Blitar, ya. Blitar Daop 7 ya. 7, itu Blitar ada Dinas Perhubungan juga. Kemarin diklat sebanyak 24 orang tahun 2022 awal. Berarti secara kualitas sumber daya manusia, entah itu yang di bawah PT KAPM ataupun yang di Dinas Perhubungan Daerah, sama ya jaminan kualitas SDM-nya begitu, karena diklatnya sama di PPI semua ya. Betul. Tapi tidak menjamin yang ikut diklat di PPI ini lulus semua, Mas Ison. Jadi ada juga beberapa yang tidak lulus karena memang ini kecakapan ya. Iya. Kecakapan setelah mengikuti diklat di PPI lalu diajukan untuk diuji kompetensikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui asesor. Jadi kita sebagai lembaga pendidikan, jadi kita tidak melakukan pengujian. Karena kan kalau kita melakukan pengujian berarti ada istilahnya jeruk makan jeruk. Seperti di SMA kan, sekolahnya di SMA 1 misalnya. Tapi nanti soal-soal ujian UN itu kan dari pemerintah, dari Kemendikbud misalnya. Nah, begitu juga dengan diklat yang di PJL ini, diklat penjaga perlintasan ini nanti diujinya oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian. PPI hanya kapasitasnya membekali begitu ya? Pembekalan. Nah, Dinas Perhubungan ini berarti Dinas Perhubungan Kabupaten Kota kah atau Dinas Perhubungan Provinsi, Pak Handoko, yang bisa mengajukan untuk menjaga perlintasan kereta api ini? Itu ada prosedurnya ya untuk pengajuan, itu sesuai dengan di Blitar tadi berarti Dinas Perhubungan Kabupaten Kota ya, di tingkat 2 ya? Bisa Kabupaten Kota. Ya, kalau ya silakan Pak Handoko. Jadi kalau ini sekarang yang baru-baru ini kemarin ini Pak, jadi ketika ada instansi misalnya Dinas Perhubungan Magetan ya, kemarin sudah komunikasi dengan kita, datang ke kami menyampaikan karena dibuka bagian atau divisi baru untuk menangani perkeretaapian. Nah, ketika ada unit perkeretaapian di Dinas Perhubungan, nah itu arahnya ke perlintasan. Jadi di sini yang sudah daftar Pak ya, yang sudah daftar ke PP Madiun itu ada Dinas Perhubungan Magetan, Dinas Perhubungan Tulungagung, kemudian Dinas Perhubungan Probolinggo. Nah, karena mereka hanya memiliki SDM yang cuma 4 atau 5 orang, sedangkan pelaksanaan diklat di PP Madiun minimal 24 orang. Oh, jadi gabungan ya? Gabungan, jadi nanti kita gabung. Nah, karena mereka sudah ada bagian atau unit baru di Dinas Perhubungannya yang akan menangani perkeretaapian, jadi baru memulai. Nah, ini kita menyambut baik dengan adanya keinginan Pemda setempat ya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya di wilayahnya. Nah, ini yang sebetulnya mau saya tanyakan, tapi nanti saya simpan dulu di segmen yang kedua. Sebetulnya tanggung jawab siapa sih terkait dengan pengadaan perlintasan sebidang ini? Karena ternyata juga pemerintah daerah di beberapa wilayah juga berinisiatif ya, untuk tadi Pak Handoko mengatakan membuka unit
perkereta apian, terutama di daerah yang memang memiliki perlintasan jalur kereta api ya, karena tidak semua kabupaten kota dilintasi jalur kereta api. Tapi sebelum ke sana, soal kewenangan siapa yang kemudian bisa mendirikan atau bertugas menjaga perlintasan, 840 itu yang paling banyak tadi ada sampaikan yang liar berarti Pak Handoko ya. Didominasi liar. Ini di wilayah Daop 7 Madiun ya. Daop di Jawa Timur, Pak. Di Jawa Timur. Berarti seluruh Jawa Timur. Daop 7 8 9 ya. 89. Berarti Madiun, Surabaya, Jember. Nah, ini kalau tadi ada resmi tidak dijaga dan liar. Saya tertarik untuk yang kedua ini, yang resmi tidak dijaga. Tadi Pak Handoko menyentuhkan sudah ada alat segala macam tapi tidak dijaga. Apa artinya ini perlintasan sudah murni mengandalkan teknologi otomatis atau bagaimana, Pak Handoko? Baik, Mas Yusron. Jadi yang ini yang menarik, resmi tidak dijaga. Padahal sudah di sarana prasarananya sudah dilengkapi. Yeah. Namun kenapa sih tidak ada SDM-nya? Nah ini pengadaan untuk sarana prasarana terkait dengan rambu-rambu ini biasanya ini bisa ada dua instansi juga, Mas Yusron. Artinya gini, ketika itu ada di jalan kabupaten, Dinas Perhubungan bisa melakukan pengadaan rambu-rambu tersebut. Di jalan provinsi mengadakan rambu-rambu tersebut. Tetapi juga ada kewenangan PT Kereta Api untuk melakukan pengadaan sarana prasarana di perlintasan tersebut. Nah, ketika sudah diadakan pengadaan baik prasarana maupun sarana yang ada di lokasi tersebut, maka itu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya itu harus dilengkapi dengan SDM. Oh, berarti ini memang karena murni tidak ada SDM-nya ya, Pak? Tidak ada SDM. Iya, SDM-nya. Jadi ini tadi asumsi saya ini adalah perlintasan yang sudah dilengkapi tanpa harus membutuhkan manusia, tapi bukan ya, ternyata ini yang memang nggak ada orangnya gitu ya. Memang di setting ternyata hanya dibangun prasarananya lengkap, dianggap di situ jalannya masih mobilitas kendaraan itu masih sepi, Mas. Gitu. Jadi karena ada EWS tadi, early warning system, ketika kereta akan lewat mungkin bisa aja sejauh 1,5 kilometer atau 2 kilometer itu sensornya terdetek oleh sarana kereta api, maka sirine berbunyi. Nah, tapi otomatis palang tertutup itu, Pak Handoko. Nah, ini tidak ada. Yang tadi resmi tidak ada palangnya. Jadi hanya sirine saja ya. Hanya sirine tadi, sirine dan rambu-rambu. Biasanya itu di tempat-tempat yang di daerah jalan kabupaten yang mobilitasnya kurang tinggi. Seperti di Ngetrep tadi ya? Di Ngetrep tadi ya. Karena kita sudah melakukan sosialisasi ya ke sana. Beberapa waktu lalu ketika ada kecelakaan, kita langsung ke sana, Mas Isron. Langsung meninjau ke sana. Ternyata saya komunikasi dengan warga setempat, sudah beberapa kali terjadi. Bahkan ada orang yang juga sampai bunuh diri di lokasi tersebut. Oke, berarti secara mudah kalau kita bisa mengklasifikasikan, kalau ada palang pintunya, otomatis itu sudah ada penjaga perlintasannya begitu ya, Pak Handoko ya? Seperti itu. Oke. Tapi ada juga yang ada palang pintunya, tapi tidak resmi begitu ya? Begitu. Kalau yang ada palang pintu tidak resmi ini biasanya palang pintu manual yang dibuat oleh warga sekitar. Jadi menyerupai palang pintu. Jadi itu ada Pak Ogahnya biasanya, Pak. Betul. Nah, itu saya pernah melintas di arah ke Caruban ya kalau tidak salah. Sudah setelah peta stasiun Babatan itu di arah Wonoasri. Itu di jalur utama juga. Kalau jalur ke Caruban alternatif ya, lewat di Monglames, bukan jalur utama jalan raya, itu juga ada Pak Ogahnya begitu. Dan itu dijaga 24 jam begitu. Ada penjaganya. Entah resmi tidak saya tidak tahu. Berarti itu tidak resmi ya Pak Handoko ya, kalau ada Pak Ogahnya ya berarti ya. Biasanya gini, ada dua sih Pak ya. Ketika kita melewati pintu perlintasan yang bahkan di Jakarta daerah Kerawang, Cikampek itu sudah resmi, petugas jaganya ada ini, tapi masih ada Pak Ogah gitu di depan. Karena di sana trafiknya tinggi mungkin. Tinggi. Ya. Terutama kalau misalnya di Jabotabek ya. KRL biasanya Pak ya. Itu kan ada KRL. Betul. Itu headway itu perjalanan kereta satu dengan yang lainnya di belakangnya itu durasinya ketika peak hours itu 3-4 menit datang kereta.
Jadi petugas jaganya itu belum duduk aja udah siap-siap dia, karena dia punya punya tugas ya, ketika kereta lewat dia harus berdiri di posnya, Hmm, harus terlihat oleh masinis bahwa ini sudah ada penjaganya. Gitu. Jadi oke. tidak hanya menutup pintu kemudian dia di dalam pos, tidak, tapi memiliki tugas keluar, atau bahasa kereta apinya itu melakukan semboyan satu. Semboyan satu itu berdiri sikap sempurna di depan pos jaga menyambut datangnya kereta api. Oke, baik. Artinya memang belum tentu juga ya, Pak Ogah ini tidak resmi, kadang juga mereka standby di Ya, tempat-tempat PJR dan resmi begitu ya, seperti itu. Nah, Pak Handoko, dalam buku Anda kalau tidak salah ini manajemen perlintasan sebidang. Apa saja itu yang Anda tulis di sana selain soal teknis? Nah, ini saya mulai berbicara soal kewenangan dan tanggung jawab. Apakah perlintasan itu murni menjadi tanggung jawab PT KAI atau juga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk juga menyediakannya kalau dirasa tempat itu membutuhkan? baik. Eh, Kalau saya rangkum di dalam buku yang saya tulis itu, bahwa di buku tersebut ini menjelaskan tentang keselamatan. Nomor Oke. satunya keselamatan. Oke, baik. Ya. Keselamatan itu ada dua, keselamatan untuk pengguna jalan raya Mm-mm. dan keselamatan untuk perjalanan kereta api. Karena yang pertama, Mas Isron, yang pertama tugas dari penjaga perlintasan sebidang ini, tugasnya adalah mengamankan jalannya kereta api. Jadi petugas tersebut bukan mengamankan pengendara jalan raya. Jadi Hmm. kalau kita melihat melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 di pasal 134 itu disebutkan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan jalannya kereta api. Itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Di Undang-Undang Nomor 22 LLAJ tahun 2009 pasal 114. Jadi ketika sirine sudah berbunyi, palang pintu sudah tertutup, maka pengendara jalan wajib mendahulukan jalannya kereta api. Hmm. Nah, ketika Tapi dia ya, menerobos, ya, ketika dia menerobos, ada pasal lanjutannya lagi, pasal 296. Di situ dikatakan bahwa apabila melakukan pelanggaran di pasal 114 tadi, maka pelanggar tersebut didenda sebanyak Rp700.000 atau denda atau kurungan selama 3 bulan. Demikian. oke. Saya juga pernah mendengar ini Pak Handoko bahwasanya palang pintu itu bukan rambu-rambu kereta api. Bukan, alat bantu. Nah, ini Alat ini bantu. berarti secara fungsi Iya, hukum tidak terlalu kuat dong kalau dia bukan rambu-rambu untuk lalu lintas begitu. Biasanya kan kalau rambu-rambu itu kan bisa menjadi dasar hukum ya. Kalau kita iya, melanggar rambu-rambu berarti kita melanggar hukum. Sementara palang pintu itu bukan rambu-rambu. iya. Bagaimana posisi ini, Pak Handoko? Iya, jadi ini menarik ya, Mas Isron ya. Jadi memang palang pintu ini palang pintu adalah masuk kategori prasarana perkeretaapian, di mana palang pintu tersebut adalah sebagai alat bantu untuk mengamankan jalannya kereta api. Jadi Hmm. kembali lagi, untuk mengamankan jalannya kereta api, bukan mengamankan jalannya pengendara. Nah, rambu-rambu yang ada itu biasanya kan ada tulisan hati-hati 100 meter lagi, ada gambar pagar ya, Iya. ada kereta Mm-mm, lintasan mm-mm. sebidang, kemudian ada tanda seru, kemudian ada misalnya ada jalur ganda, jalur single track atau double track. Satu Biasanya sepur, kalau dua kalau sepur siang gitu. ya dua sepur, kalau satu ini berarti satu, tapi kalau ininya ada dua berarti dua. Nah, yang menjadi masalah kan sebetulnya edukasi kepada pengguna jalan raya atau masyarakat ini kan belum paham nih, kalau Mm-mm. melihat tadi gambar yang silang ini apa sih artinya gitu. Nah, ini perlunya kita bersinergi ya antara praktisi maupun akademisi ini, membuat suatu apa kajian, kemudian nanti yang bisa dituangkan di dalam sebuah dokumen untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Oke, ini masih soal yang tadi Pak Handoko. Pernah saya ngobrol sama teman saya. Artinya kalau palang pintu kereta api meskipun itu resmi ya, itu kan bukan rambu-rambu, alat-alat bantu prasarana. Berarti kalau menerobos itu menggugurkan pasal yang tadi tidak kan itu bukan rambu-rambu. Ya, tapi tadi Asumsi ada seperti itu bunyinya. gimana? Ya, tapi di apa di peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan
setiap pengendara jalan itu ada kalimat yang paling dijadikan acuan Mm-mm. nanti penindakan adalah wajib mendahulukan jalannya kereta api. Jadi Oke. setiap pengendara ini wajib mendahulukan jalannya kereta api. Dan Ini penjaga ketik itu wajib menyelamatkan perjalanan kereta api ya, bukan ya perjalanan kalau pengguna jalan betul, raya ya. kalau penjaganya menyelamatkan perjalanan kereta api. Nah, yang belum lama ini kan yang di Ngawi masih Isron. Ya, Ini kan ternyata petugas jaganya setelah diinvestigasi ketiduran, yang Sancaka kemarin gitu. ya. Iya tuh, iya betul. Itu ketiduran. Nah, ini kan kalau di dalam KUHP ya 356 pasal 356 itu kalau nggak salah ketika ada kejadian lalai, barang siapa lalai mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain, nah itu kena pasal di situ. Jadi eh, si penjaganya itu dianggap lalai. Namun si pengendara jalan ini kan juga memiliki kewajiban di peraturan Dirjen Perhubungan Darat itu Mm-mm. wajib tengok kanan, tengok kiri. Jadi walaupun keretanya masih jauh, walaupun palang pintu tidak tertutup, itu tengok kanan, tengok kiri itu Wajib. wajib, Oke. wajib. Jadi di situ juga juga bukan murni kesalahan dari si penjaga perlintasan, tetapi si pengendara jalan juga. Nah, jadi biasanya kan kalau dalam penyelidikan itu di KUHP itu ada yang disangkakan. Itu yang Jadi perlintasan kemarin di Petak Mas Pati Ngawi di Gereh itu ya. betul, betul di Inggris, Ya. betul, tepat sekali. Nah, itu Ya, berarti bisa dikenakan sanksi pidana tidak penjaga perlintasannya? Kalau tadi ada mengatakan pengendara pun juga wajib tengok kanan, tengok kiri. ya. Artinya positioningnya akan seperti apa? Apakah sama-sama equal, akhirnya imbang begitu, impas? Atau kemudian bagaimana proses kelanjutannya kayak yang kemarin itu Pak Andoko? Eh, selama ada kejadian ini, ya, selama ada kejadian ini biasanya ketika sudah ada indikasi petugas jaganya lalai tidur atau lambat menutup perlintasan, palang pintunya lambat, maka eh, otomatis petugas jaganya yang selama ini ya kita bicara selama ini petugas jaga yang disangkakan. Oke. Seharusnya tadi kembali lagi, seharusnya pengguna jalan ini kan juga ada kewajiban Mm-mm. karena contoh gini, kita beberapa waktu yang lalu itu di apa ada yang berita viral, viral itu ketika si penabrak itu eh, orangnya nabrak ya, nabrak seseorang, kemudian orangnya meninggal, tapi yang meninggal itu jadi tersangka, Nah, gitu Pak, jadi ini tersangka. ini yang Nah itu ya ini ya yang tadi juga mau saya tanyakan. Sekarang juga muncul istilah baru dalam redaksi pemberitaan di kecelakaan di perlintasan kereta api, bukan kereta api menabrak kendaraan, tapi justru kebalikannya, kendaraannya menabrak kereta api begitu. ya Bagaimana? Bagaimana itu? ini ya baik baik Mas, ini yang harus diluruskan. Jadi gini, ketika kendaraan jalan raya itu terjadi kecelakaan di perlintasan, itu disebutnya bukan kecelakaan kereta api, Mm-mm. tetapi disebut kecelakaan lalu lintas karena melibatkan dua moda transportasi Oke, antara kereta api dan eh, kendaraan mobil darat. ya kendaraan gitu ya. Ini disebutnya kecelakaan lalu lintas. Nah, di sisi lain Karena antar antar moda ya, Pak ya. antar moda ini, antar Oke. moda. Dan istilah tabrak dan ditabrak ini mohon maaf media ini kadang-kadang ya media ini menempatkannya misalnya contoh yang di Tulung Agung itu Pak, yang di Tulung Agung kan ada Harapan Jaya, Harapan Jaya. eh, sebuah bis ditabrak kereta api di perlintasan tidak dijaga, beritanya ditabrak. Mm-mm. Padahal itu sebetulnya kan bukan ditabrak, tertabrak. Kalimatnya ini harusnya sebuah bus tertabrak kereta api. Atau Karena apa? saya mendengar tertemper juga sekarang juga muncul Tertemper. Ya, tertemper begitu ya. tertemper ini bahasanya dari istilah di lapangan orang-orang pekerja PT Kereta Api, Pak. Mm-mm, mm-mm. Gitu ya. Jadi kalau di tadi yang kembali lagi masalah tabrak dan tertabrak itu harusnya eh, kalimatnya itu adalah tertabrak. Karena kalau ditabrak konotasinya ditabrak itu yang salah adalah Kesengajaan. kereta api yang menabrak. Oke. Padahal itu kereta apinya tidak keluar dari jalur, Mas Isron. Iya, Jadi iya, iya. kita bisa mengatakan eh, kereta api menabrak sebuah truk. Nah,
kalau menabrak berarti keretanya keluar dari rel, Mm. kemudian dia menabrak mobil, kemudian menabrak rumah itu baru menabrak. Tapi sepanjang keretanya itu ada di jalan atau di rel kereta api, ya berarti bukan menabrak, tertabrak gitu. Ya. Nah, sekarang istilah yang kemudian kami tidak menghadirkan PT KAI ya pada pagi hari ini, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan ulas lagi di lain waktu. Tapi yang menarik sekarang redaksi yang keluar dari PT KAI pun bukan tertabrak juga Pak Handoko. Kereta api yang ditabrak oleh kendaraan di Ya, darat begitu. Justru ya, posisinya sebagai korban PT kereta api begitu. Akhirnya kan juga kemarin menuntut ya kepada PT Harapan Jaya ya. betul, betul. Nah, dah. Akhirnya dia Mm-mm. bayar itu. Tapi secara undang-undang diksi yang tepat seperti apa yang tertabrak tadi Pak Handoko sampaikan secara undang-undang ini ya, bukan dari pihak PT KAI dan juga bukan pihak dari pengguna jalan raya. Karena ini juga antar moda tadi Pak Handoko mengatakan yang tepat gimana? Kalau dari versi PT KAI yang sekarang dimunculkan adalah kereta api yang justru ditabrak sepeda motor, ditabrak orang yang di pinggir rel begitu, bukan kereta api yang menabrak begitu. Bukan tertabrak juga, tapi kereta api yang ditabrak begitu. Tabrak. Ya, ya, baik. Ini terjadi di Lampung. Mm-mm. Terjadi di Lampung 2 tahun yang lalu. Beritanya itu justru keretanya ini sedang di perlintasan, sedang berjalan, Mm-mm. kemudian truknya menerobos. Jadi apa itu remnya blong atau gimana? Jadi kereta yang ditabrak oleh kereta yang ditabrak oleh truk Nah, istilah itu. seperti itu bagaimana? Tepat tidak? Ya, ya, kembali lagi kalau ke peraturannya tadi pengendara jalan itu wajib mendahulukan jalannya kereta api. Ketika yang menerobos tadi entah itu kendaraan, sepeda motor atau mobil ketika menabrak ini diistilahkan ketika kereta api itu menimbulkan kerugian. Jadi itu muncul muncul ya. Kemarin kan terjadi lagi nih yang truk itu Mm-mm. belum lama terjadi lagi. Nah, ketika PT kereta api ini merugi, ya tentunya ini rugi itu berdasarkan investigasi ya. Kemudian kronologisnya juga itu kan banyak melibatkan kepolisian, KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Nanti setelah itu baru bahasanya ketika ada kerugian kereta itu tidak dapat berjalan, rusak, nah itu bahasanya tadi dimunculkan Ditabrak begitu. tabrak Bahkan gitu. yang agak aneh ketika dengan sepeda motor pun juga ditabrak sepeda motor. Ini kan dari apa Ya, namanya ya, pemikiran publik agak aneh juga begitu ya. ya, ya, Kerangka berpikir ya. kita kan biasanya yang besar ini yang lebih ini. Yang berat, ya. Iya. Ya, ya Baik. memang ini sekedar ini aja ya Mas Tuan ya apa eh, ya kalimat itu kan bisa Betul. saja persepsi dari tiap-tiap orang itu Tapi sepertinya berbeda. yang ideal tadi seperti Pak Handoko sampaikan tertabrak begitu ya. Karena ini lebih lebih netral ya kalau tertabrak karena sudah melibatkan antar moda. Karena kereta api juga tidak ada unsur kesengajaan selama dia masih di jalur rel, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, eksiden dan sebagainya. Baik, sebelum lanjut kita akan baca dulu Pak Handoko yang sudah bergabung di diskusi kita pagi hari ini dari akun Eko Susilo. Terima kasih monitor di YouTube kita. Suhardi Suroso nyimak, terima kasih. Dari Febrian Heri Pratama, terima kasih. Dari Dwi Wahyu, saya pernah menjumpai ada perlintasan kereta yang dijaga masyarakat sekitar, terutama untuk yang ada di desa-desa. Itu bagaimana status penjaganya begitu ya. Kemudian dari akun Bambang Susatyo, perlintasan tanpa palang pintu terus ada laka di situ, antara kendaraan dan kereta api itu tanggung jawab siapa? Terima kasih. Dari Nila Kandi juga terima kasih. Kemudian di SMS kita di 0811 366 9907, selamat pagi. Dari 1028 ya. Assalamualaikum, dari Fadil ingin bertanya, bagaimana apabila perlintasan sebidang menimbulkan kepadatan lalu lintas? Apakah dapat dilakukan penataan ulang? Bagaimana mengontrol perlintasan sebidang resmi yang tidak dijaga? Terima kasih. Baik, nanti kita akan coba tanggapi ya Pak Handoko setelah beberapa Ya, informasi. Kita break dulu pendengar, dan kita masih bersama dengan Pak Handoko, akademisi dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia PPI Madiun, dan juga penulis buku manajemen perlintasan sebidang. Topik kita pagi ini, tanggung jawab siapakah perlintasan sebidang. Kami segera kembali saat lagi. daerah-daerah Jawa Barat ini sudah mau mengajukan pelatihan Mm-mm. di PP Madiun atau kita yang datang ke sana kalau menyesuaikan dengan biaya biasanya. Nah tadi
Ketika masyarakat membuat bambu sendiri, bambu untuk palang pintu dibuat sendiri, nah ini memang memang itu kan tidak tidak diperbolehkan. Karena apa? Ketika itu sudah dibangun, nanti dibangunnya kecil, lama-lama banyak, lama-lama akhirnya dijadikan dibesarkan perlintasannya. Nah ini dianggap pemerintah melakukan pembiaran. Oleh karena itu bambu-bambu tadi yang dibuat oleh masyarakat sekitar itu memang tidak layak karena nanti itu rawan ya, rawan dari warga sekitar yang tadi muncul Pak Ogah ya, atau disebut penjaga perlintasan sukarelawan. Nah, ini kembali lagi nih, perlintasan itu biasanya dibuka ketika ada pemukiman baru, perumahan baru di seberang jalan rel. Akhirnya disitulah nyebrang. Nah, dibuatlah perlintasan kecil-kecil, kalau dilakukan pembiaran lama-lama besar. Oke. Besar akhirnya jadi tidak terkendali lagi. Dan logikanya pemukiman sama jalur duluan jalurnya ya. Pemukimannya Betul. berarti baru begitu. Dan bahasanya mungkin tidak dirusak tapi ditertibkan lah ya. Karena nanti kalau dibiarkan akan semakin banyak ya. Apalagi kayak jalur tikus gitu ya. Orang Ya, mau betul. mau nyebrang ke sawah gitu. Saya lihat Ya, juga banyak yang seperti itu. Oke, semoga ya, bisa sedikit menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Fauzi. Nah, ini menarik. Ada yang tanya soal masinis ini, Pak Handoko. SOP masinis dalam mengendalikan kereta ketika melintasi di pemukiman. Ada tidak? ya. Baik. SOP masinis itu eh, mereka sudah memiliki bekal ya. Artinya di setiap jalan itu ada yang namanya semboyan atau ada yang namanya mengatur kecepatan. Saya taunya Ketika cuma itu, semboyan 35 tok ini, ya, Pak Handoko. semboyan 35 itu membunyikan klakson ya, Relevan membunyikan soalnya gitu klakson. ya. Jadi jadi kembali lagi tadi. Di pemukiman mungkin maksudnya ini harus kencang atau harus pelan lah, kecepatannya berapa Ya termasuk gitu. Nah, mengantisipasi adanya banyak perlintasan liar biasanya di pemukiman-pemukiman padat ini Pak Handoko. Mungkin ya, itu maksudnya ya. betul. Jadi nanti ketika di perlintasan si masinis ini pasti membunyikan sebuah 35 atau membunyikan klaksonnya. Hmm. Jadi itu sebagai tanda ya, tanda bahwa kereta akan melintas. Jadi kalau kita lihat di pinggir jalan ada angka 35 di pinggirnya jalan rel itu, nah itu maka dengan otomatis itu si masinis akan membunyikan klakson. Itu yang pertama. Tadi yang kedua, bagaimana nih kalau ngantuk gitu ya? Ya. Kalau ngantuk, nah ini kan ada dua, ada masinis dan asisten masinis. Jadi ini ada dua masinis yang bertugas di dalam situ. Yang satu juga memantau kondisi, kemudian yang satu mengendarai. Jadi saling mengingatkan. Jadi Oke. kalau kecelakaan dua-duanya tertidur itu sepertinya juga tidak mungkin ya gitu kira-kira. Ibarat ada pilot ada co-pilot begitu Ada ya. co-pilot Ya. tuh yang mengingatkan. Baik, ada yang tanya unik-unik juga nih kalau ngantuk gimana? Saya juga dapat pernah pertanyaan begini, kalau Mas Nis mau pipis gimana gitu. Kan itu Iya, tidak ada toiletnya ya di ya tidak ada. kabin lokomotif itu ya. Berarti kalau pipis di stasiun ya waktu berhenti begitu ya. Ya, Mungkin ya ini betul. kita mencoba menebak-nebak saja. Oke, semoga menjawab ya tadi Mas Malik pertanyaannya. Kemudian dari WhatsApp kita ada yang bertanya bagaimana apabila perlintasan sebidang ini menimbulkan kepadatan. Nah, ini kayak perlintasan yang ada di timur dan barat stasiun Madiun itu kan juga menimbulkan kemacetan panjang. Nah, apakah ada upaya untuk menata ulang atau kemudian melihat kembali keberadaan perlintasan itu atau ada skema lainnya agar mengurai kepadatan dengan jalur daratnya ini, Pak Handoko? Ya, baik. Jadi terkait dengan kepadatan atau mobilitas yang tinggi di perlintasan itu dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Jadi kan ada dinas perhubungan yang mengatur jalan raya. Nah itu nanti melakukan rekayasa lalu lintas. Apakah itu nanti dibuat satu arah, gitu. Ya, Bisa satu arah itu bisa mengurangi ya, tadinya dua betul. arah, Oke. kemudian jadi satu arah. Mungkin itu berkaitan dengan pengaturan lalu lintas yang menjadi tanggung jawab daerah Itu masing-masing. solusi yang murah ya, karena kalau harus Betul, bikin underpass atau overpass juga mahal ya investasinya ya, mahal. bikin flyover segala macam. Nah, Ya. ini yang menarik semenjak ada double track itu trafficnya juga tinggi ini Pak Handoko. Kadang-kadang masyarakat lalai, begitu palang pintu ditutup, dikiranya
kereta satu, kan dari arah yang lain juga muncul lagi dua kereta secara crossing secara bersama-sama. Ada tidak peraturan baru terkait perlintasan? Ini perlintasan kita sudah ada sejak lama nih, sejak di era single track. Nah, ketika double track ini apakah ada regulasi baru atau bagaimana? Selama ini peraturan Menteri Perhubungan yang terakhir terkait dengan perlintasan sebidang itu nomor 94 tahun 2018. Oke. Itu tentang peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Ya, saya pernah mendengar kalau sudah double track itu seharusnya seyogyanya tidak ada perlintasan sebidang, harus ada overpass atau flyover ya atau underpass. Tapi kan tidak mungkin, itu sangat mahal investasinya begitu. Ya. Solusinya apa kalau double track begitu agar kemudian ini juga meminimalisir potensi kecelakaan dengan traffic dan frekuensi yang tinggi begitu? Baik, satu-satunya solusi itu tadi sebetulnya dibuat underpass atau flyover. Terkait dengan ini biayanya mahal, ini sudah konsekuensinya pemerintah dalam menjaga keselamatan Pak Fauzi, warga negara daerah. Atau paling tidak satu arah tadi ya Pak Handoko ya. Satu arah tadi rekayasanya kalau memang tadi bicara tidak anggaran ya, karena itu kan kalau membangun flyover atau underpass itu kan bukan hanya di perlintasannya, tetapi warga rumah sekitar itu juga akan terkena dampak relokasi untuk tinggal di lokasi tersebut. Dan lintasan kita kebanyakan masih di atas tanah ya, bukan yang elevated ya. Jadi memang ya harus kerjasama semua pihak. Waduh, sudah habis ini waktunya Pak Handoko ternyata. Tapi menarik, mungkin nanti bisa kita sambung di lain waktu. Sedikit yang bisa kita bahas tapi tidak apa-apa. Kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan dari perbincangan kita terkait dengan perlintasan sebidang? Karena saya melihat traffic kereta api semenjak era double track ini di area Madiun juga tinggi, juga berbeda. Nah, apa yang perlu diperhatikan masyarakat ketika melintasi jalur kereta api terpaksa harus crossing karena sekarang juga mendekati bulan Lebaran, frekuensi perjalanan juga meningkat sepertinya. Monggo Pak Handoko. Ya, baik. Jadi sesuai dengan temanya tadi, tanggung jawab siapa sih ini perlintasan gitu. Jadi di situ ya kita dapat mengatakan tanggung jawab adalah pengelola perjalanan kereta api. PT KAI berarti ya? Bukan hanya PT Kereta Api, ini bukan hanya, tapi ini juga bersinggungan dengan pemerintah. Dirjen Perkeretaapian. Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Artinya mendukung ya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan sebegitu masifnya, maka tinggal implementasi. Nah, implementasi ini kan yang mengawal pemerintah daerah di lapangan. Jadi di pusat sudah membuat peraturannya, kemudian di daerah mendukung untuk implementasi, dan juga penyelenggara sarana atau prasarana perkeretaapian ini, operatornya ini juga mendukung. Nah, artinya di situ bersinergi antara pemerintah dengan operator, termasuk dari masyarakat. Jadi 3 kesimpulannya, pemerintah, operator, dan masyarakat. Ini yang bertanggung jawab. Pemerintah, Dirjen Perkeretaapian, operator PT KAI, dan masyarakat. Tapi masyarakat boleh tidak mengajukan perlintasan sebidang ini secara resmi agar kemudian juga lebih terjamin secara keamanan? Ada mekanismenya tidak kalau masyarakat ini menyampaikan perlintasan ke? Baik, dari masyarakat setempat mengajukannya ke Dinas Perhubungan. Nanti Dinas Perhubungan melakukan kajian. Tentunya kalau itu lokasinya di kota atau kabupaten, harus berkoordinasi dengan provinsi terlebih dahulu. Karena itu menyangkut anggaran yang akan dikeluarkan untuk membangun perlintasan. Berarti provinsi tidak mencukupi, nanti mengajukan ke pusat. Oke, berarti tidak langsung masyarakat mengajukan ke PT KAI ya? Tidak bisa. Tidak bisa ya, harus mekanismenya melalui pemerintah daerah terlebih dahulu ya. Terima kasih Pak Handoko, mungkin nanti bisa kita sambung lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat, dan tentu ini menjadi atensi bagi kita semua untuk tetap mengutamakan kereta api dalam keselamatan perjalanan ya, karena itu memang jalurnya khusus, tidak bisa rem mendadak begitu ya, dan ada undang-undangnya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi Pak Handoko. Kami akhiri perbincangan kita, pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Al-Fatah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.